Viralnya cerita KKN di Desa Penari menyisakan sejumlah teka-teki bagi para pembacanya. Mulai dari para peserta KKN, kebenaran cerita, dan tentunya di mana sebenarnya lokasi Desa Penari berada. Benarkah cerita ini berawal dari kisah nyata? Usai melakukan penelitian berminggu-minggu, tim On The Spot memutuskan untuk berangkat ke Kabupaten paling timur Jawa, melakukan penelusuran demi menemukan lokasi dari kisah KKN di Desa Penari. Agar akurat, kami mencoba melakukan perjalanan memutar dari kota Jember, sesuai dengan kisah KKN di Desa Penari dari kota berinisial J. Kami melalui Alas Gumitir, akses tercepat menuju ke Banyuwangi. Di jalur tersebut, kami melihat beberapa pengemis di pinggir jalan mengais rezeki. Tak hanya itu, di jalur Gunung Gumitir juga terdapat sebuah rest area. Kami menduga area peristirahatan ini merupakan lokasi mobil elf yang ditumpangi oleh para peserta KKN dari kisah KKN di Desa Penari beristirahat. Dari jalur Gumitir, kami menempuh perjalanan sekitar 1 jam menuju ke sebuah desa. Akses menuju dusun di tengah hutan yang kami duga merupakan lokasi dari kisah KKN Desa Penari. Sama seperti di kisah KKN di Desa Penari, untuk menuju ke dusun, kami pun harus menggunakan sepeda motor bersama beberapa warga desa menembus hutan. Walau melewati jalan setapak dengan tanah yang tidak rata dan berkelok-kelok, pemandangan menuju ke dusun terbengkalai tersebut jauh dari kata biasa. Jika di kisah KKN di Desa Penari, sang penulis anonim Simple Man menuliskan kegiatan KKN tersebut dilakukan pada 2009, kami justru menemukan fakta menarik di lapangan, yakni di dusun ini pernah ada kegiatan KKN antara tahun 1995 atau 1996. Sayangnya atas perjanjian dengan penduduk setempat, kami tidak diizinkan untuk mempublikasikan nama maupun lokasi tepat di mana dusun KKN Penari berada. Lokasi pertama yang kami temui adalah 2 buah batu besar di kiri dan kanan jalan. Kemungkinan besar ini adalah batu lokasi Nur, salah satu tokoh utama dari kisah KKN di Desa Penari. Melihat sosok hitam bermata merah menyala dengan kulit tertutup bulu, disertai dengan tanduk kerbau. Sebenarnya kampungnya udah deket sih di sebelah sini. Iya. Terus ini, berarti gede lagi. Iya. Ini batu ini biasanya sih kalau ceritanya mbah-mbah kita zaman dulu ya. Batu ini memang istilahnya batu yang dipakai untuk istirahat orang-orang yang kalau malam berburu seperti itu. Cuman memang dipercaya sama warga masyarakat sekitar sini, batu ini istilahnya ada sosok kakek-kakek tua yang menjaga daerah sini, sekitar sini. Cuman kakek-kakek ini ada punya apa ya, punya istilahnya punya piaraan gitu. Piaraannya itu semacam apa ya, seperti harimau tapi warnanya hitam kecil. Nah itu memang kemana-mana selalu mengikuti kakek-kakek itu. Penuturan dari Mas Baim tentang sosok kakek yang menghuni batu ini mengingatkan kami kembali pada kisah KKN di Desa Penari. Tokoh Widya yang sedang sakit harus istirahat dan tinggal di dalam rumah selama beberapa hari. Saat sendirian di dalam rumah, Widya melihat seorang pria berusia 50 tahun yang kerap mengawasinya. Usai mengadukannya kepada Pak Prabu pun menegur pria tersebut. Tetapi setelahnya Pak Prabu berkata kepada Widya bahwa ada yang ingin memberikan pesan kepada Widya. Saat Widya bertanya siapa yang mau memberi pesan, Pak Prabu menjawab, kakek-kakek penjaga batu kali itu. Sesampainya di lokasi dusun, ternyata dusun yang kami bayangkan berbeda dengan keadaan di lapangan. Rumah-rumah di dusun ini sudah cukup lama dihancurkan
dan hanya menyisakan puing-puing seperti gapura, kamar mandi umum, tembok yang hancur, pelang tulisan yang sudah terkelupas, hingga bekas-bekas fondasi dan genteng. Mas, ini kalau saya lihat kan kayaknya nggak ada rumah, Ya. nggak ada, maksudnya nggak kelihatan ada bangunan gitu. Ini benar ada desa di Iya. sini, ada kampung. Ini kan pintu gerbangnya dulu masuk ke perkampungan. Gitu. Jadi dulu di sini memang perkampungannya istilahnya yang saya bilang beberapa kakak itu akhirnya Berapa kakak, Mas? ada sekitar 20-an lah lebih. 20 ya 20 kakak itu mereka sudah pindah ke kampung, ke desa maksudnya. Jadi rumahnya di sini dihancurkan karena sudah tidak ditinggalin lagi. Oh, dihancur. Iya, dihancurkan. Berarti tinggal sisa apa nih yang bisa kita Ada paling ya bekas-bekasnya pondasinya bangunan-bangunan gitu aja sih. Oh gitu. Ya oke, yuk kita ke sana, Mas. Namun yang mengherankan adalah tembok berubin yang berfungsi sebagai pelang tulisan. Pelang ini masih terlihat cukup baik, hanya bagian tulisannya saja yang dihancurkan. Ini bangunan apa sih, Mas? Ini istilah kalau orang sini bilangnya jedingan. Jedingan itu kamar mandi. Kamar mandi. Iya, kamar mandi. Berarti ada sendangnya atau apa? Sumber air atau apa? Sumber air ada di bawahnya. Nah itu pernah dengar nggak sih ada yang KKN di sini? Kalau KKN di sekitaran seperti yang diberitakan tahun-tahun itu memang tidak ada. Tapi kalau dulu ya sekitar 96, 95 itu memang ada yang KKN di sini. Tahun 96. Jadi jauh dari apa yang sudah diberitakan. Kita boleh lihat nggak sih, Mas? Dalamnya, Mas? Ini bekasnya kamar mandi, tempat penampungan air. Jadi untuk mandi orang-orang dulu yang tinggal di sini. Jadi karena sudah lama ditinggalkan, akhirnya ya sebagian ada yang roboh, hancur dengan sendirinya, dan ya tinggal satu ini sisanya, sisa bangunannya. Tapi ini apa namanya di sini ada makam? Oh, kalau makam ada di sebelah sana di atas nanti. Setelah ini kita ke sana. Oke, yuk, silakan Pak duluan. Setelah melusuri dusun, kami berjalan menuju ke pemakaman umum warga dusun. Sesampainya di pemakaman, ternyata kami menemukan fakta mencengangkan. Dari keseluruhan makam di tempat ini, ternyata ada 6 jasad yang meninggal karena sukma mereka diajak pergi oleh sosok putri berselendang hijau. Apa ini, Mas? Ya, ini pemakaman, Mbak. Pemakaman umum. Pemakaman umum untuk warga yang Desa yang di kampung yang tadi. Ya. Oh gitu. Ini pemakamannya.